Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul Sungai Godo jebol, banjir bandang menerjang Desa Angkatan Kidul Pati. Polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP yang mengalami kekerasan fisik saat mengikuti latihan pencaksilat di Karanganyar. 2 jenazah anggota TNI yang menjadi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di Semarang dan Boyolali. Kepolisian Resor Gianyar telah menetapkan orang sebagai tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP saat latihan silat di halaman sekolah hari Minggu. Sementara pemakaman korban diwarnai pingsannya orang tua. Suparno jatuh pingsan tidak kuat melepas kepergian putra tercinta, Wildan Ahmad. Ia harus dipapa kembali ke rumah. Kakak korban juga tak henti-hentinya menangis meratapi kepergian adik tercinta. Proses pemakaman pelajar SMP Negeri 5 Karanganyar itu berlangsung penuh haru. Keluarga, kerabat, guru, dan teman-teman sekolahnya mengantar ke tempat peristirahatan terakhir di Desa Cangakan, Karanganyar. Pihak keluarga tidak mau berkomentar banyak dan menyerahkan proses penyelidikan kepada pihak kepolisian. Kalau sebetulnya baru latihan itu ya, yang di dekat sekolah itu ya, Mas. Kalau dari pihak keluarga sendiri ini gimana nih, Mas? Ini kan kasusnya juga diproses sama kepolisian. Kok dari pihak keluarga sendiri gimana nih, Mas? Belum bisa menanyakan ke yang bersangkutan ya. Kondisinya masih shock semua. Saya sendiri juga belum tahu mau gimana. Sementara kepolisian Resor Karanganyar telah menahan 5 orang terduga pelaku. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk mengungkap penyebab korban tewas. Melakukan olah TKP terkait dengan kejadian 170 yang terjadi kemarin. Jadi kita menyerahkan antara keterangan saksi dan para pelaku. Terus untuk hasil otopsinya sendiri seperti apa? Otopsi kami masih menunggu. Untuk saat ini? Dilaksanakan otopsi tadi. Oke, itu berapa hari nanti setelah otopsi? Paling enggak 1 minggu. 1 minggu. Untuk saat ini untuk pelaku sendiri man, sudah ditetapkan sebagai tersangka yang 5 itu apa? Sudah tersangka dari 5 pelaku. Ada yang dewasa sama anak-anak? Dewasa 2 orang, untuk anak-anak 3 orang. Korban tewas saat mengikuti latihan pencaksilat di halaman SDN 2 Cangakan hari Minggu. Diduga korban mendapat kekerasan fisik. Para pelaku dijeratkan pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-sama sehingga terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. 2 anggota TNI yang gugur di Nduga, Papua akhirnya tiba di kampung halaman mereka masing-masing, yaitu di Kabupaten Semarang dan Boyolali. Mereka meninggal dunia setelah kontak senjata dengan KKB saat melakukan operasi militer. Suasana haru terasa di rumah duka saat kedatangan jenazah Prakayipsan Ladou, anggota Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa yang gugur saat bertugas di Papua. Di depan peti jenazah, sang istri tak kuat menahan kesedihannya. Ia menangis karena ditinggalkan sang suami untuk selamanya. Jenazah Prakayipsan tiba di kampung halaman, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada Senin siang. Prakayipsan tewas setelah kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Ia tertembak di bagian paha. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menghubungi sang istri, berpamitan masuk ke dalam hutan untuk melakukan operasi militer. Ia pun berpesan agar istrinya selalu menjaga anak-anaknya. Almarhum sempat wawancara dengan istrinya bahwa akan melakukan tugas masuk ke hutan, ya, dan berpesan kepada istrinya yang terakhir untuk selalu menjaga anak-anaknya.
Usai menjalani rangkaian doa pemberkatan oleh keluarga dan kerabat, almarhum dimakamkan di TPU Gelondongan yang tidak jauh dari rumah duka. Jenazah Pratu Miftahul Firdaus, anggota Satgas Yonif Mekanis Rider 411 yang gugur di Papua, juga tiba di kampung halaman di Dusun Jaragan, Wonosegoro, Boyolali, Senin siang. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Usai menjalani rangkaian doa dan upacara secara militer, jenazah korban dimakamkan di TPU desa setempat. Sebelumnya 4 anggota TNI gugur dalam kontak tembak dengan KKB di distrik Paro, Nduga, wilayah Pegunungan Papua. Mereka meninggal dunia pada hari Sabtu 25 November 2023. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Boyolali. Dai Kyokushin Karate Indonesia menggelar kejuaraan karate antar pelajar dari tingkat SD SMP Sungging Cup di Gor Pandanaran, Wujil Ungaran, Kabupaten Semarang. Kejuaraan untuk mencari bibit-bibit unggul yang nantinya diproyeksi bisa berlaga di pentas nasional. Sebanyak 161 atlet pelajar SD SMP se-Jawa mengikuti Kyokushin Karate Indonesia Sungging Cup ke-8 di Gor Pandanaran, Wujil Ungaran, Kabupaten Semarang hari Minggu. Kejuaraan dibagi menjadi 38 kelas. Setiap usia dikemas seperti festival dengan kategori usia 7 tahun dengan berat badan 20 hingga 25 kg dan 7 tahun ke atas dengan berat badan 26 hingga 30 kg. Kejuaraan bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan bela diri Kyokushin sekaligus menjaring bibit atlet. Sejak dideklarasikan 22 Januari 2023, saat ini sudah ada 11 provinsi aktif dan 74 tempat latihan. Pihaknya akan memasarkan sesuai program Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), yakni olahraga bisa menyentuh semua aspek usia anak-anak sampai dewasa. Tujuannya kita menjaring kemampuan anak SD dan SMP se-Jawa Tengah untuk memperkenalkan dia dalam hal kemampuan dalam bela diri Kyokushin. Jadi kita kepingin melestarikan Kyokushin ini sebaik-baiknya. Nah, pesertanya ada berapa ini? Hari ini ada 161 peserta, 61 ya. Dan memang kita eliminasi sehingga sesuatu yang ini istilahnya apa yang tidak memenuhi syarat kita. Perkembangan olahraga ini sangat luar biasa karena DKKI memiliki potensi menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Event ini juga diharapkan dapat melahirkan para atlet yang berprestasi untuk menyongsong Indonesia Emas dan Indonesia Bugar 2045. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sejumlah remaja yang hendak tawuran di kota Semarang ditangkap polisi. Dari para remaja tersebut, polisi mengamankan 3 bilah senjata tajam. Belasan remaja ini diberikan sanksi sosial dengan berjalan jongkok hingga ke Polsek Semarang Tengah. Sanksi itu diberikan karena remaja ini sedang pesta miras sambil merencanakan tawuran dengan kelompok lain. Tertangkapnya belasan remaja ini berkat adanya laporan dari warga melalui aplikasi milik Polrestabes Semarang. Setelah polisi bergerak, remaja ini ditangkap di Jalan Mataram, Kota Semarang. Kedua kelompok membuat janji tawuran melalui aplikasi pesan singkat. Selain minum minuman keras, para remaja ini juga mengkonsumsi obat terlarang sebelum tawuran. Geng Ruwet versus Geng Umat. Itu lewat tantangan media sosial atau gimana? TKP-nya di di dekat penting di Jagalan, itu Jalan MT Haryono. Tantangan lewat media sosial atau gimana? Nggak ada, mereka informasi setelah kita negosiasi melalui WA aja. Dari kelompok remaja ini, polisi menyita 3 bilah senjata tajam serta beberapa unit motor. Para remaja masih ditahan dan diperiksa di Polsek Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.